Pak Kiai, saya mau menanyakan tentang kewajiban kita berpuasa. Kita melaksanakan puasa, namun kita selalu mengeluh. Ada panas, ngeluh. Ada hujan, ngeluh. Nah ini kebanyakan kita masih puasa, haus dan lapar. Bagaimana itu nilainya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Boleh ditampung dulu ya. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi, atau mungkin bisa dua pertanyaan lagi, Pak Kiai? Bisa? Ya. Oh, satu aja. Oke, satu orang penanya lagi. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak? Mas, tolong ini. Silakan. Baik Pak Haji, saya di sini mau bertanya terkait dengan kewajiban berpuasa juga. Kan kalau kita tahu di lingkungan yang tempat di tempat perusahaan, bukan di sini saja, di perusahaan lain juga, itu kan banyak kan Pak Haji ya, pekerja-pekerja yang mereka itu pekerjaan itu berat, mereka harus berkeringat dan sebagainya, mereka ada kemungkinan untuk dehidrasi dan sebagainya karena di waktu siang hari mungkin atau mungkin waktu siang menjelang sore gitu kan. Nah pertanyaan saya, apakah mungkin dari sisi agama itu ada keringanan bagi mereka yang memiliki pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu gitu Pak Haji? Apakah mungkin kayak Allah itu benar-benar menjudge kita bahwa kamu kuat yang harus puasa gitu? Kita nggak mau melihat kondisi kamu kayak gimana? Itu aja sih Pak Haji. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu ya. Luar biasa nih. Pertanyaannya apa? Mesti jemput dulu Pak. Ya. Jawaban yang pertama, dalam hadis dijelaskan kamil soimin ya. Berapa banyak di antara kita yang berpuasa di mana puasanya tidak mendapatkan apa-apa terkecuali haus dan lapar. Itu tipologi orang yang bagaimana yang begitu. Yang pertama, dia berpuasa tetapi dia tidak menjaga perkara yang merusak pahala puasa. Contoh, dia berpuasa tapi tetap gibah. Dia berpuasa tapi adu domba. Dia berpuasa tapi tetap pandangannya melihat yang maksiat. Contoh, kita lagi puasa, ada wanita yang lewat cantik, auratnya terbuka. Saya tanya, kita lagi puasa Pak, lihat apa jangan? Jawab, lihat apa jangan? Lihat apa jangan? Unsur pimpinan lah, Pak, lihat apa jangan? Lihat. Nih, makanya bagi ibu-ibu nih, punten ya, kalau lagi jalan Bu sama suami bisa naik motor, lagi jalan nih Bu, ibu dibonceng, ada cewek cantik, auratnya terbuka, bapaknya ngeliatin, mohon maaf, jangan dimarahin, jangan dicubit, itu tandanya normal, betul nggak? Yang harus ditegur itu, kalau lagi bawa motor, ngeliat kambing di depan, dia liatin aja, itu namanya abnormal. Paham? Tinggal bagaimana kita menempatkannya. Kalau yang dosa itu Pak, kalau melihatnya sambil bebas gini, tek. Nah itu dosa. Tapi kalau melihat sekali tek, nggak gede-gede Pak, itu nggak dosa. Nah bagaimana tadi dengan Bapak tadi, puasa tapi ngeluh haus, puasa tapi ngeluh lapar, apakah merusak pahala puasanya? Saya katakan tidak merusak, itu manusiawi, betul apa tidak? Lapar, haus, manusiawi. Dan ingat sama Bapak, semakin Bapak laparnya luar biasa, hausnya luar biasa, maka pahalanya pun akan menjadi luar biasa. Amin. Jadi kalau hanya sekedar mengeluh itu tidak masalah, asal jangan dibarengi dengan aktivitasnya. Aduh lapar, langsung ke warteg makan. Nah itu beda ya. Nah sekarang pertanyaan yang bagus dari saya, ini harus dimengerti oleh seluruh karyawan. Insya apakah Allah memaksa keadaan kita? Tentu tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah memerintahkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana bapak-bapak? Misal dia bekerja, kerjanya itu luar biasa melelahkan, sehingga terjadi dehidrasi, bahkan laparnya luar biasa,
karena dia seorang muslim, pertama, Bapak dari pagi tetap meniatkan untuk berpuasa. Paham nggak? Dari pagi niat nawaitu sauma, jangan niat nawaitu nauma godin, Pak. Ada yang niat nawaitu nauma godin minas subhi ilal maghrib lillahi ta'ala. Artinya Pak, niat saya tidur dari subuh sampai maghrib. Orang ini nggak nanamin haus puasanya, Pak. Niat puasa, niat saya berpuasa, terus saja bekerja. Ketika dalam prosesnya tidak mampu, tidak kuat, maka boleh berbuka. Tapi nanti diganti di hari yang lain. Paham? Paham? Tapi ingat, niatnya awalnya tetap berpuasa. Kan bisa jadi Pak, begini Pak pimpinan, ini dia kerjanya berat nih Pak, berat kerjanya, kayaknya nggak mampu nih untuk puasa berat, niat saja bekerja. Ketika pas ketemu sama unsur pimpinan, kata unsur pimpinan, nah kamu sekarang jangan kerja di tempat kamu, yuk antar bapak ke Serang jalan-jalan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kira-kira beratnya kerjaannya? Beratnya? Karena dia awalnya sudah niat berpuasa, maka diberikan anugerah. Maka awalnya harus tetap niat berpuasa. Ketika dalam perjalanannya tidak mampu, silahkan. Tetapi nanti harus diganti, dikodok pada hari yang lain. Jangan jadi alasan. Paham? Sedikit-sedikit haus, ngumpet nyari aqua, betul-betul jalan sempoyongan. Puasa nggak? Puasa dong. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Insya Allah nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Contoh terakhir Pak, tadi hubungan suami istri, karena Allah mengetahui kemampuan kita. Hubungan suami istri yang nggak boleh kapan? Siang, hari, malam hari boleh apa tidak? Boleh. Kurang kompak. Malam hari boleh apa tidak? Boleh. Kalau Allah nggak adil, kata Allah, hei orang-orang yang berpuasa, siang hari kamu tidak boleh hubungan suami istri, malam hari pun tidak boleh hubungan suami istri, sebulan kamu nggak boleh hubungan suami istri. Saya yakin kepala botak Pak. Betul apa tidak? Pusing. Allah tahu kemampuan kita, karena Allah yang menciptakan kita. Siang tidak boleh, tapi bolehnya malam hari. Allah tahu kemampuan kita. Paham ya? Maksimalkan saja puasa. Ketika kondisinya tidak memungkinkan, boleh berbuka, tapi diganti di waktu yang lain. Paham tuh? Jelas? Baik, terima kasih.